Oke, kemudian teknik yang ketiga, Translation Location Buffer, TLB. Nah, teknik ini itu dibentuk untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada di teknik PTS dan IPT. Di mana di teknik PTS dan IPT itu, ketika akan mengakses memori atau RAM, bisa jadi di situ perlu 2 kali pengaksesan memori. Yang pertama adalah perlu mengakses tabel bits-nya dulu untuk bisa mendapatkan letak dari data yang dicari, ya. Dalam hal ini adalah alamat fisiknya. Setelah ketemu alamat fisik, baru mengakses datanya itu sendiri. Jadi ada 2 tahapan. Tentu ini akan makan waktu. Itu yang coba diatasi di teknik TLB ini, ya. Nah, apa yang menyebabkan TLB itu lebih bagus? Nah, di TLB ini nanti akan ada digunakan sebuah cache khusus. Masih ingat di COA ada cache memory, ya. Ini juga semacam itu bahannya, di mana bisa diakses secara cepat. Jadi fungsi cache ini mirip seperti cache memory, dia akan menyimpan sebagian, ya, dari informasi page yang sering diakses. Nanti kita lihat ini apa block diagramnya. Nah, ini tambahnya ini ada satu kotak ini TLB namanya. Ini adalah memori yang bahannya mirip seperti cache memory, jadi pengaksesannya lebih cepat. Ini akan menyimpan sebagian kecil isi dari tabel bits. Jadi itu yang dicoba dibuat diperbaiki sehingga proses pengaksesan tabel bits itu bisa menjadi lebih cepat. Jadi idenya seperti itu. Oke, kita coba lihat di gambar ini alamat virtual, kemudian ini tambahannya cache memory yang difungsikan sebagai TLB yang menyimpan sebagian isi tabel bits yang sering diakses, kemudian tabel bits-nya sendiri adalah di sini. Kemudian yang sebelah kanan ini ada RAM, kemudian paling kanan ini adalah secondary memory atau hard disk. Nah, ketika dilakukan pencarian data, ini misalnya program butuh data, alamat virtualnya dia keluarkan, maka proses pencarian yang pertama untuk menemukan nomor frame-nya itu adalah di TLB, ya. Jadi tidak langsung mencari di tabel bits, tapi nyari dulu infonya di TLB. Kalau page itu udah sering diakses, dia akan kesimpan di sini. Page itu ada di lokasi atau nomor frame yang berapa. Jika info itu sudah ada, maka istilahnya itu TLB hit. Jika belum ada, berarti TLB miss. Jika sudah ada, maka nomor frame-nya diambil, digabungkan dengan offset, ketemulah alamat dari data yang dicari. Langsung untuk mengakses RAM. Tapi kalau info nomor frame itu belum ada di TLB, yang istilahnya adalah TLB miss, maka dilakukan pencarian ke page tabel seperti yang sebelumnya, ya. Ini normal, pencarian normal di sini. Kalau infonya ada, maka diambil nomor frame-nya, gabungkan dengan offset, gunakan untuk akses RAM. Tapi kalau page itu sama sekali belum pernah diakses, ya, tidak ada datanya di tabel page, maka itulah yang disebut dengan page fall. Page-nya nggak ada di memori, ya, page fall. Kalau seperti itu, maka langsung dilakukan pencarian ke hard disk. Artinya program itu belum pernah di-load di memori. Nah, begitu bagian program yang dicari ketemu di hard disk, maka dia akan di-load ke RAM ini, ya. Setelah di RAM, kemudian dia dibaca, kemudian akan disimpan, diupdate-kan ke tabel page, dan sekaligus diupdate-kan ke TLB. Jadi page yang barusan, yang sering diakses, dia akan diupdate-kan datanya di sini. Sehingga kalau nanti dilakukan
pencarian lagi, maka akan lebih cepat ya. Kira-kira itu proses TLB. Jadi ini merupakan teknik yang lebih bagus daripada dua teknik yang sebelumnya. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Ini keterangan dari gambar tadi ya. Ini flowchart-nya, flowchart pencarian TLB tadi. Kemudian peletakan nomor page ke dalam tabel itu bisa pakai metode direct secara langsung atau asosiatif. Nah, ini kembali disebut kembali metode mapping di cache memory ya. Kalau direct ya biasanya ini linear saja. Nomor page 5 misalnya taruh di baris kelima. Kalau asosiatif ya dia bebas mau ditaruh di baris yang manapun. Sama baris itu kosong. Ya ini cara peletakan page ke dalam tabel. Nah, di gambar ini adalah gambar yang lebih lengkap. Kalau kita lihat di skema yang ini ya, kalau misalnya sudah ketemu alamat fisiknya, di sini kita lihat pencarian data langsung ke RAM, memori. Ya kan? Padahal yang terjadi sebenarnya, di komputer yang ada cache memorinya, pencarian data itu tidak langsung ke memori. Ini memori ya, memori. Tetapi dia melalui tahapan pencarian dilakukan di cache memori. Nah, jadi di sini kita lihat ada dua buah cache. Yang satu cache untuk TLB ini, isi sebagian dari tabel page. Satu lagi ada cache memory, isi sebagian dari RAM atau memori. Jadi yang terjadi adalah setelah diperoleh alamat fisik, maka pencarian data itu tidak langsung nyari di RAM, tapi dia nyari dulu di cache memory. Jika data yang dicari sudah ada di cache memory, istilahnya dengan cache hit, maka diambil nilainya. Tapi kalau data tersebut belum ada, itu istilahnya cache miss, barulah dilakukan pencarian ke sini, ke memori. Oke. Jadi di TLB ini isinya bukan data ya, tapi informasi tabel page. Intinya nanti adalah nomor frame yang dibutuhkan. Ya. Page sekian ada di nomor frame berapa. Datanya sendiri itu dicarinya di cache memory ini. Ya, kalau nggak ada di cache memory baru nyari di RAM. Kalau di RAM nggak ada baru nyari di hard disk. Itu yang disebut dengan page fall. Oke, silahkan jika ada yang punya pertanyaan. Belum ada, Pak. Oke.